Selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mengadakan ibadat. Mari kita siapkan hati kita. Kita awali dengan lagu pembuka. Ku mau terus berjalan sesuai firman-Mu, hidup dalam kekudusan, senangkan hati-Mu, sampai kemuliaan Tuhan nyata di dalamku. Tuhan, Kau segalanya bagiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini secara khusus kita mengadakan ibadat bersama di hari Rabu, karena hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Rabu Abu untuk mengawali masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa sebelum Paskah yang berlangsung lebih kurang selama 5 minggu atau kurang lebih 40 hari. Anak-anak yang terkasih, menurut kitab suci, menaruh abu di kepala dan berpuasa merupakan tanda bertobat. Orang berdosa mau mengungkapkan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Ia mau bertobat dan menaruh cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka bila umat Katolik ditandai dahinya dengan abu atau ditaburi abu di kepala pada permulaan masa Prapaskah ini, maka kita mengakui bahwa kita umat berdosa. Kita juga diingatkan bahwa kita berasal dari abu, dari debu tanah, dan akan kembali menjadi abu, menjadi debu tanah. Artinya bahwa kita lemah di hadapan Tuhan karena dosa-dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan dan mau bertobat. Bertobat artinya menyesali atas semua dosa dan kita akan melakukan hal baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kita juga akan merubah sikap kita dari yang tidak baik menjadi baik. Kita akan mohon berkat Tuhan agar di masa Prapaskah ini sungguh-sungguh dapat bertobat, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tema APP kita tahun 2022 ini adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi.
Sebelum melanjutkan ibadat ini, marilah kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita, bahwa selama ini kita telah melakukan kesalahan terhadap orang tua, para guru, teman-teman, serta siapa saja yang kita jumpai setiap hari. Dan kita akan bersama-sama mohon belas kasih Tuhan. Kita hening sejenak. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mohon belas kasih Tuhan atas segala kekurangan dan dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami, keluarga besar SD Strada Bina Mulia 1 Cengkareng, sehingga kami dapat melakukan ibadat bersama pada permulaan masa Prapaskah ini. Ya Bapa yang Maha Pengampun, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami bertobat benar-benar kepadamu dan membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatanmu dalam masa Prapaskah ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan Injil hari ini dari Injil Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa,
Janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan untuk hari ini. Pada hari ini Gereja Katolik memasuki masa yang penuh rahmat, yakni masa Prapaskah. Selama 40 hari kita diajak untuk membaharui diri dengan gerakan 3B, yakni berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Pesan penting yang disampaikan Yesus kepada para pengikutnya yaitu dengan melalui berdoa, berpuasa, dan bersedekah kita semakin dekat dengan Tuhan. Untuk mencapai kedekatan dengan Tuhan, kita tidak perlu pamer dengan menunjukkan diri kepada orang lain kalau kita sedang bersedekah, atau sedang berdoa, atau sedang berpuasa. Seperti sabda Yesus tadi, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Perbuatan baik yang kita lakukan bagi orang-orang di sekitar kita, hendaklah kita lakukan dengan sukacita dan dengan tulus hati. Jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Seperti tadi bacaan Injil yang kita dengarkan bersama. Anak-anak, hari ini kita merayakan Hari Rabu Abu, Hari Puasa dan Pantang, sebuah perayaan yang membuka masa Prapaskah. Di masa yang penuh rahmat dan berkat ini, kita hendak meneladani Tuhan Yesus yang berpuasa selama 40 hari. Sebagai pengikut Kristus, tidak ada tempat lagi bagi kesombongan dan ingin menonjolkan diri. Setiap murid Kristus harus melepas sifat-sifat itu dan siap untuk hidup dengan kerendahan hati. Terkadang kita jatuh pada keinginan untuk dipuji dan disanjung. Namun kerinduan kita untuk menjadi lebih baik dan semakin berkenan pada Allah membuat kita berani meninggalkan keinginan untuk dipuji dan disanjung itu. Rabu Abu dilambangkan dengan penerimaan abu. Abu atau debu yang adalah benda yang sering dianggap kotor, dianggap sebagai sampah atau sesuatu yang harus dibuang. Dari pengalaman hidup sehari-hari, kita dapat merasakan
betapa sering kita terganggu oleh debu. Maka mari kita bersihkan debu yang ada dalam hidup kita. Debu atau dosa yang ada dalam hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu berusaha dalam hidup sehari-hari untuk melaksanakan tema APP tahun 2022 ini. Tema APP kita tahun 2022 adalah semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Kata semakin berarti menunjuk kepada sesuatu yang lebih. Kita pasti sudah melakukan perbuatan kasih. Tetapi di masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin lebih dan lebih lagi mengasihi, lebih peduli lagi terhadap sesama dan semakin bersaksi. Bersaksi berarti menunjukkan kebaikan bahwa Allah itu adalah baik. Dengan perbuatan baik kita yang kita lakukan, berarti kita menunjukkan, membuktikan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat ciptaan Tuhan yang baik, sama seperti Allah sudah baik terhadap kita. Nah, itu makna bersaksi. Anak-anak, semoga rahmat Tuhan selalu membimbing kita semua sehingga kita bisa hidup baik sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan ibadat kita dengan menghaturkan doa-doa permohonan dalam doa umat. Bila kita mau benar-benar bertobat, maka Tuhan akan menaruh belas kasih kepada kita. Maka marilah kita berdoa bersama kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, doronglah kiranya agar gerejamu bertobat dan memperbaharui diri, supaya siapapun merasa bahagia di dalamnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, bimbinglah para pejabat pemerintah agar selalu memberi teladan hidup sederhana dan takwa kepadamu. Dan berkatilah para pemimpin negara kami, agar segala usaha yang dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 dapat membuahkan hasil, sehingga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, semoga masa Prapaskah ini mendatangkan rejeki bagi sesama yang menderita, sehingga tercukupi kebutuhan mereka akan pakaian, makanan, dan tempat tinggal berkat amal bakti dan kebaikan umat-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang meninggal karena terpapar COVID-19, ya Bapa, terimalah jiwa orang-orang yang meninggal karena terpapar COVID-19. Ampunilah segala dosanya. Dan untuk sesama kami yang masih sakit dan berjuang melawan virus COVID-19, semoga berkat rahmat-Mu, mereka segera mendapat kesembuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi penerimaan murid baru di SD Strada Bina Mulia 1, ya Bapa, berkatilah kegiatan penerimaan murid baru di SD Strada Bina Mulia 1, agar berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sekolah kami mendapatkan jumlah murid sesuai yang kami harapkan. Kami mohon.
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri, ya Bapa, gerakanlah hati kami pada masa Prapaskah ini, sehingga kami benar-benar memperbaiki perbuatan kami yang kurang baik menjadi semakin baik, dan sanggup memperjuangkan keadilan, kejujuran, kerukunan, serta kerelaan berbagi dengan teman dan sesama. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa, sumber kejujuran dan keadilan, kerukunan dan kedamaian, kami mengakui kelemahan dan keinginan kami untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ampunilah kami dan dengarkanlah permohonan kami. Segala doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu ya Bapa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita satukan doa-doa permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang pemurah, kami bersyukur atas sabda-Mu yang kami dengarkan dalam ibadat ini. Ya Bapa, semoga sabda-Mu menguatkan kami, agar kami mampu menjalani masa Prapaskah yang suci ini dengan tulus hati. Bapa, berkatilah kami, agar kami juga mampu berbagi perhatian, kerukunan, kedamaian dengan sesama, sehingga pertobatan kami di masa Prapaskah ini sungguh-sungguh dapat membuahkan kebaikan bagi orang lain. Ya Bapa, doa dan harapan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga usaha belajar kita dan niat baik kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akhiri ibadat kita dengan lagu penutup.